Hai Geografi Muda, perkenalkan saya Septi Kurniati dari Geografi Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengetahuan Mahasiswa tentang Mitigasi Bencana Banjir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir. Proposal ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya mempresentasikan proposal saya, kalian udah tahu belum sih apa itu geografi? Yuk, perdalam dulu apa itu geografi bersama aku. Yuk, kita kenali pengertian geografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, geografi merupakan ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda, hal-hal atau gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Sedangkan menurut Bintaro, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerapkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk yang ada di permukaan bumi. Di slide pertama ini, proposal saya akan membahas apa sih itu banjir menurut pengertian para ahli. Yang pertama, menurut Suprin. Suprin memiliki pendapat bahwa banjir merupakan suatu kondisi di mana tidak tertampunnya air dalam jumlah saluran pembuangan atau biasa yang disebut dengan palung sungai, atau terhambatnya aliran air dalam saluran pembuangan sehingga meluap mengenai daerah atau dataran banjir di sekitarnya. Sedangkan menurut Legal 2008, banjir merupakan peristiwa di mana dataran yang biasanya kering atau daerah bukan rawa tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Di slide kedua ini membahas tentang apa saja ya faktor penyebab banjir itu sendiri. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor ini biasanya terjadi di lingkungan perkotaan, seperti pembangunan kawasan hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, serta pembangunan yang semakin pesat dan tidak diiringi dengan adanya konservasi lingkungan, menimbulkan permasalahan baru yang berdampak kepada masyarakat. Selain tidak adanya konservasi terhadap lingkungan, pembangunan yang terus-menerus dilakukan juga semakin menambah potensi terjadinya bencana banjir di kawasan tersebut. Yang kedua, pola hidup masyarakat. Kebiasaan masyarakat seperti membuang sampah sembarangan menjadi salah satu permasalahan Indonesia. Bahkan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3,65 ton sampah hasil limbah masyarakat Indonesia. Hal ini bukan permasalahan yang sepele, dikarenakan limbah dari sampah masyarakat tidak hanya berakhir di pos-pos pembuangan sampah saja, melainkan banyak masyarakat yang masih bersikap acuh dan tetap membuang sampah sembarangan, seperti contohnya di aliran-aliran sepanjang sungai. Yang ketiga, penurunan permukaan tanah. Turunnya permukaan tanah dapat terjadi karena tidak seimbangnya kecepatan pengambilan air tanah dengan kecepatan pengisiannya kembali, di mana kondisi ini semula lapisan mengandung banyak air tanah mengalami peningkatan kepadatan karena rongga-rongga yang kosong. Yang keempat, adanya upaya konservasi penyeimbangan lingkungan air, yaitu penambahan lahan-lahan basah atau bantaran kali atau sungai menjadi permukiman, merupakan gejala umum yang semula dibiarkan berlangsung sedikit demi sedikit dan akhirnya akan semakin mempersempit alur kali atau sungai, daerah kali atau bantaran sungai yang oleh masyarakat sekitar dijadikan wilayah permukiman.
Selanjutnya, dampak akibat bencana banjir. Yang pertama, terhadap kesehatan manusia. Banjir membawa banyak sekali bakteri, parasit, dan barang-barang tidak higienis seperti sampah, limbah, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan manusia bisa terjangkit beberapa penyakit seperti diare, mutaber, hipotermia, demam berdarah, tifus, hepatitis A, dan penyakit kulit dan jaringan lunak seperti kurap, dermatitis, dan masih banyak lagi. Yang kedua, terhadap kebutuhan air bersih. Masyarakat yang terdampak banjir menjadi kekurangan air bersih karena sumber air bersih yang tercampur dengan air banjir yang kotor membuat masyarakat terdampak banjir bisa kekurangan pasokan air bersih untuk mencuci, mandi, dan memasak. Yang ketiga, terhadap sosial ekonomi masyarakat. Banjir juga berdampak pada perekonomian masyarakat karena masyarakat yang seharusnya melakukan aktivitas ekonomi menjadi harus menunda kegiatan perekonomiannya seperti menutup toko-toko di sepanjang jalan yang tergenang banjir atau akses menuju tempat industri yang tergenang banjir, atau beberapa masyarakat yang memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman dari banjir. Yang keempat, terhadap kelestarian lingkungan. Material-material yang dibawa oleh arus banjir seperti limbah dapat mencemari lingkungan yang dilewati oleh arus banjir tersebut, dan limbah yang sampai ke wilayah perairan seperti persawahan, laut, danau dapat meracuni makhluk hidup yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas apa itu mitigasi bencana banjir. Mitigasi merupakan sebuah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Mitigasi ini juga dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Terlepas dari pengertian apa itu mitigasi tadi, sekarang apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah mengenai penyuluhan tentang mitigasi bencana banjir ya? Yang pertama itu pemerintah bisa mengasih edukasi melewat peta rawan bencana yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kawasan-kawasan yang berpotensi banjir, sehingga masyarakat bisa waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana banjir. Yang kedua, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan sebagai simulasi jika terjadi bencana di sekitar masyarakat, sehingga masyarakat memiliki gambaran bagaimana sikap yang harus diambil ketika menghadapi bencana. Yang ketiga, sistem peringatan dini. Hal ini merupakan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah yang pertama, menjaga lingkungan. Hal ini bisa dilakukan mulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, rajin membersihkan saluran air. Memiliki tujuan agar suatu saat nanti terjadi hujan deras, saluran air tidak tersumbat sehingga aliran air dapat mengalir dengan sempurna. Yang ketiga, hindari membuat rumah di pinggir sungai karena dapat menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Yang keempat, membersihkan halaman rumah. Dengan membersihkan halaman rumah dari sampah dapat mencegah potensi penyumbatan pada selokan dan penumpukan sampah-sampah pada lingkungan rumah.
Nah, sesuai dengan topik yang saya angkat yaitu mengenai pengetahuan mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir memiliki 3 rumusan masalah yang memuat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana? Perguruan tinggi mempunyai pengetahuan dan sumber daya yang luas untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani bencana alam. Peran perguruan tinggi dalam penanganan bencana alam dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu sebelum bencana, pada saat bencana, dan sesudah bencana. Pada situasi pra-bencana, ketika belum terjadi bencana, perguruan tinggi dapat melakukan yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, mitigasi risiko, yang ketiga, pelatihan, yang keempat, pendidikan, yang kelima, penelitian ilmiah, dan yang keenam, organisasi teritorial. Sementara itu, beberapa hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam situasi bencana, yaitu mitigasi dan peringatan dini. Sedangkan perguruan tinggi juga memiliki peran krusial dalam penanggulangan bencana, yaitu mereka dapat menyelenggarakan riset, penelitian, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi bencana. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar pengetahuan mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir? Dari hasil penelitian diketahui seluruh mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang mitigasi banjir memperoleh kategori baik dengan nilai rata-rata 74,41%. Hasil perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan persentase, yaitu jumlah mahasiswa dalam kategori dibagi jumlah mahasiswa seluruhnya dikali dengan 100%. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ridwan pada tahun 2019 yang berjudul Investigasi Keterampilan Peningkatan Gender Mahasiswa Mengingat Perbedaan Gender, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa untuk bersiap menghadapi bencana masih rendah, sedangkan pengetahuan mahasiswa untuk mencegah terjadinya bencana berada pada kategori baik. Pertanyaan terakhir yang ada dalam rumusan masalah proposal saya, yaitu seberapa besar dampak mitigasi bencana banjir terhadap mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa mitigasi bencana banjir dapat mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan oleh banjir terhadap masyarakat dengan melakukan beberapa upaya seperti menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan seperti keselokan dan sungai, hindari membuat rumah di pinggir sungai, membersihkan halaman rumah, rajin membersihkan saluran air sehingga dapat terhindar dari risiko penyakit yang disebabkan oleh bencana banjir. Sekian presentasi saya yang membahas pengetahuan mahasiswa terhadap mitigasi bencana banjir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir.